Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Bersama saya Rosmei, pagi ini kita akan kembali mengawali hari kita dengan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara mengenai contoh atau teladan dari orang, dari diri kita sendiri bahkan yang kita contohkan atau teladankan kepada orang-orang lain, kepada anak-anak kita misalnya, kepada keluarga kita, atau siapapun lah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sesungguhnya contoh atau teladan itu ada dua. Ada contoh atau teladan yang baik, maksudnya hal yang positif, tapi juga ada contoh atau teladan yang negatif, yang buruk. Contoh atau teladan yang positif itu dengan tujuan kita ikuti, ya, apa yang kita lihat sebagai contoh itu kita ikuti dalam kehidupan kita. Sedangkan contoh atau teladan yang buruk, yang negatif itu memperingatkan kita, menunjukkan kepada kita, jangan loh melakukan hal yang seperti ini supaya kamu juga tidak mengalami hal yang buruk seperti yang dicontohkan dalam kisah atau sikap perilaku orang-orang tersebut. Nah, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, kita melihat bahwa kita diingatkan mengenai kehidupan bangsa Israel, contoh yang buruk, yaitu bagaimana mereka sebagai bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, tidak setia kepada Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan memusnahkan, melenyapkan mereka di padang gurun. Menjadi contoh bagi setiap kita agar kita tidak dipenuhi dan dikuasai oleh hal-hal yang jahat. Itu yang dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ini. Kita belajar dari kehidupan bangsa Israel mengenai ketidaktaatan mereka. Bukan supaya kita meniru ketidaktaatan mereka, tetapi supaya kita tidak meniru ketidaktaatan, ketidaksetiaan, kejahatan yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kadang dalam kehidupan kita sekarang barangkali kita merasa sudah menjadi orang yang hidupnya baik, ya, menjadi orang yang hidupnya betul-betul taat dan setia kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, jangan lengah. Jangan beri celah kepada iblis, kepada hal jahat yang selalu menggoda kita. Jangan juga sombong dan merasa diri kuat dan hebat. Teladan atau contoh yang buruk yang kita baca dari kisah hidup bangsa Israel ini mengenai ketidaktaatan mereka ini, mengingatkan kita akan semua hal itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita harus selalu mengarahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Saya katakan jangan kita memberi celah bahkan sedikit pun kepada keinginan daging, keinginan duniawi, hal-hal yang berupa kesombongan, iri hati, hidup dalam kebencian yang bisa menyeret kita, yang bisa menjatuhkan kita menjadi seorang yang tidak setia dan tidak taat kepada Allah. Dan sebagaimana apa yang diceritakan mengenai bangsa Israel, mereka akan menjadi orang-orang yang dihukum, yang dilenyapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita mengawali hari kita pada pagi hari ini dengan berkata, Tuhan, aku ini lemah. Aku ini butuh pimpinan dan tuntunan Tuhan, supaya hidupku betul-betul menjadi hidup yang berpaut kepada Tuhan, menjadi hidup yang dipenuhi dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, sehingga akhirnya nanti hidup saya ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan yang baik, bukan contoh dan teladan yang buruk bagi orang-orang di sekitar saya. Mari kita terus hidup bertaat dan setia kepada Tuhan, dan tidak membiarkan segala hal yang jahat, segala keinginan daging dan duniawi menguasai hati dan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari sekarang kita berdoa.
Bapa di surga, kami rindu hidup kami menjadi hidup yang terus-menerus dipenuhi oleh kasih, terus-menerus dipenuhi oleh kebaikan, terus-menerus dipenuhi oleh hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu hidup kami menjadi hidup yang terus-menerus bertaat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih jikalau pagi ini Engkau mengingatkan kami dari kisah bangsa Israel. Bagaimana kejahatan telah menguasai mereka, bagaimana mereka menjadi satu contoh yang buruk, yang tidak perlu dan tidak boleh kami ikuti dalam hidup kami. Karena mereka membiarkan hal-hal yang jahat, ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kepada Tuhan menguasai kehidupan mereka. Tapi kami lemah Tuhan, kami butuh kekuatan dari Tuhan. Kuatkan kami, mampukanlah kami untuk terus setia dan taat kepada Tuhan. Dan tidak membiarkan diri kami lengah. Tidak juga membiarkan diri kami merasa kuat dan akhirnya sombong. Karena justru dalam kondisi-kondisi seperti itu, iblis begitu mudah untuk masuk dan menguasai serta menjatuhkan hidup kami. Meteraikanlah firman-Mu ini dalam hati kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas hari ini. Selamat menikmati segala berkat Tuhan di kehidupan Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Amin.